Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada pembelajaran kali ini bersama Bu Marsih, kita akan mempelajari bab 2 lanjutannya ya, yang bagian kedua tentang sifat-sifat dari himpunan. Ada 5 bagian: kardinalitas, himpunan yang sama, himpunan yang ekuivalen, himpunan bagian, himpunan kuasa. Tentang apa saja? Tentu sesuai dengan materi tadi, yang saya harapkan kalian nanti akan menguasai untuk dapat menentukan kardinalitas suatu himpunan, dapat menentukan himpunan-himpunan yang sama, himpunan-himpunan yang ekuivalen, kemudian memahami himpunan bagian, dan dapat menentukan himpunan-himpunan bagian dari suatu himpunan yang nanti dihimpun dalam himpunan kuasa, gitu ya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian pertama, kardinalitas suatu himpunan. Apa itu? Yaitu bilangan yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Ditulis dengan NA, itu untuk menyatakan banyak anggota himpunan A. Berlaku hanya untuk himpunan yang hingga ya. Kemarin sudah kita pelajari himpunan berhingga. Sebagai contoh, ini himpunan A punya 2 anggota, maka NA 2. Sedangkan himpunan B, himpunan kosong, berarti mempunyai 0 anggota, NB sama dengan 0. Dan seterusnya. Coba bedakan dengan D. Himpunan D di sini tidak kosong, tapi menyatakan himpunan yang mempunyai anggota 0. Berarti ND sama dengan 1. Bedakan dengan himpunan B. Berikutnya, coba dibedakan nanti antara himpunan yang sama dengan himpunan yang ekuivalen. Bagaimanakah himpunan yang sama? Himpunan yang sama, pertama penulisannya dulu ya, sama dengan, berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Apa itu? Himpunan A dan B dikatakan sama jika anggota-anggota A sama dengan anggota-anggota B. Sebagai contoh, coba ini. Himpunan A dan B dengan kata-kata ditulis seperti ini. Nah, jika di daftar, bilangan ganjil kurang dari 5 adalah 1 dan 3. Sedangkan yang himpunan B, bilangan faktor dari 3. Faktor dari 3 adalah 1 dan 3. Karena A dan B mempunyai anggota yang sama, maka himpunan A dan B adalah himpunan yang sama. Bedakan untuk himpunan yang ekuivalen. Apa itu? Nah, simbolnya dulu. A dan B ekuivalen, simbolnya seperti ini. Kemudian dikatakan ekuivalen jika banyak anggota A dengan anggota B itu sama. Ini yang sama adalah banyaknya anggota. Bedakan dengan himpunan yang sama tadi ya. Kalau himpunan yang sama itu anggota-anggotanya yang sama. Sedangkan ekuivalen itu banyak anggotanya yang sama. Sebagai contoh ini, himpunan A dan B, coba di daftar, dihitung ada berapa masing-masing. Ya, masing-masing punya 5 anggota, sehingga banyak anggota kedua himpunan ini sama. Dikatakan himpunan A dan himpunan B. Berikutnya kita pelajari tentang himpunan bagian. Himpunan bagian, A himpunan bagian dari B ditulis dengan A bagian dari B. Ini huruf simbolnya seperti huruf C agak panjang gitu ya, ke kanan, membuka ke kanan. Sedangkan bukan himpunan bagian, ini ditambahkan dengan garis miring. Jika A merupakan bagian dari himpunan B, maka setiap anggota A merupakan anggota B.
Jika digambarkan dengan diagram Venn seperti ini. A berada di dalam kurva B. Nah, ini A bagian dari B. Setiap anggota A merupakan anggota dari himpunan B. Cobalah perhatikan untuk contoh berikut untuk menentukan merupakan himpunan bagian atau bukan himpunan bagian. Coba kita perhatikan yang pertama antara himpunan A dan B ya. Perhatikan semua himpunan A yaitu 1 dan 3 ya. 1 anggota A juga anggota B. 3 anggota A juga anggota B. Sehingga A bagian dari B. Bagaimana dengan A dengan D? Coba 1 anggota A juga anggota D. 3 anggota A tetapi bukan anggota D. Sehingga apa? A bukan bagian dari himpunan D. Bagaimanakah C ke B? 2 anggota C juga anggota B. 4 anggota C juga anggota B. Sedangkan 6 anggota C bukan anggota himpunan B. Jadi C bukan bagian dari B. Kita tentukan sifatnya. Kita lihat gambar ini. Ini kita lihat himpunan B tidak ada anggota lain selain anggota A. Jadi himpunan B adalah himpunan yang sama dengan himpunan A. Sedangkan menurut gambar A adalah bagian dari B ya. Dengan demikian kalau A tadi sama dengan B dapat ditulis ini, berarti A adalah bagian dari A sendiri. Gambar yang kedua saya tambahkan himpunan C di dalam kurva A ya, himpunan C di dalam himpunan A. C sendiri adalah himpunan kosong, sehingga himpunan kosong adalah bagian dari setiap himpunan. Kita lanjut ke bagian kelima, himpunan kuasa. Simbolnya, himpunan kuasa dari himpunan A, kita tulis dengan PA. Apa itu? Himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari himpunan A. Nah, lebih lanjut nanti kita akan pelajari rumusnya. Untuk menentukan banyaknya anggota himpunan kuasa, kita mulai dulu yang pertama, himpunan A yang mempunyai 0 anggota, yang tidak lain adalah himpunan kosong ya. Adakah himpunan bagian di dalamnya? Coba kalau kita gambar di sini, nah ternyata ada, yaitu apa? Himpunan kosong. Jadi himpunan kosong mempunyai bagian himpunan kosong juga. Sehingga banyaknya anggota himpunan kuasa dari himpunan A yang punya 0 anggota tadi ada 1, gitu ya. Berikutnya, kalau himpunan A itu mempunyai 1 anggota bagaimana? Ini diagram Venn-nya ya, punya 1 anggota. Ada berapa himpunan bagian yang bisa kita buat di dalamnya? Pertama ini, di sini, berarti kan ini himpunan kosong bagian dari himpunan A. Yang kedua bagaimana? Bisa kita buat himpunan yang di dalam himpunan A itu tetapi yang anggotanya juga satu anggota di sini. Berarti jika kita simbolkan banyaknya himpunan bagian yang bisa dibuat dari himpunan A ada 2, yaitu yang punya 0 anggota 1, yang punya 1 anggota 1. Bagaimana kalau mempunyai 2 anggota? Nah, ini himpunan yang sama ya, A. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan himpunan bagiannya? Pertama, kita gambar dulu yang mempunyai 0 anggota, berarti himpunan kosong. Ini kan bagian dari A. Yang punya 1 anggota, berarti ini bisa yang beranggotakan 1 atau yang beranggotakan 2. Yang punya 2 anggota. Nah, jadi ada berapa? Ada 4 himpunan bagian yang bisa kita tentukan.
dari mana? Yang 0 anggota 1, yang 1 anggota itu 2, yang 2 anggota 1. Jadi seluruhnya ada 4. Untuk yang keempat, yang mempunyai 3 anggota. Nah, ini saya gambarkan banyak sekali. Ini himpunan A sama. Nah, seperti tadi langkah-langkahnya, yang punya 0 anggota, 1 anggota, ada 3 ya. Kemudian yang punya 2 anggota ini bisa juga 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3. Kemudian yang punya 3 anggota. Jadi seluruhnya ada 8. Nah, 8 tadi kalau disimpulkan dari mana? Yang 0 anggota 1, yang mempunyai 1 anggota itu 3, yang punya 2 anggota 3, yang punya 3 anggota 1. Jadi semuanya ada 8. Baiklah, untuk bilangan-bilangan tadi yang menyatakan banyaknya himpunan bagian yang untuk 0 anggota, 1 anggota, dan seterusnya tadi. Nah, kita susun ini menjadi bentuk segitiga Pascal, gitu ya. Nah, nanti kita pelajari untuk mendapatkan bilangan-bilangan ini bagaimana. Nah, dari susunannya ini kita bisa melanjutkan untuk baris ke-5 atau ke-6 dan seterusnya. Nah, ini kita pelajari ternyata setelah kita amati ya, 2 ini dari mana? Diperoleh dari 1 ditambah 1. 2 bilangan di antaranya ini ditambahkan, kemudian dituliskan di bawahnya. Sedangkan 3 berarti dari atasnya ini 1 ditambah 2. Demikian seterusnya. Berarti kalau kita lanjutkan, ini 4 dengan 1, maka di bawahnya ini nanti 5. Nah, untuk yang bagian tepi semuanya 1. Nah, ini merupakan barisan segitiga Pascal. Nah, ternyata dari barisan bilangan-bilangannya ini kita dapatkan jumlahnya ini 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya ya. Merupakan bilangan yang dapat dinyatakan ke dalam bentuk bilangan berpangkat 2 pangkat. 1 itu adalah 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 4 pangkat 4 itu 2 pangkat 2, dan seterusnya. Nah, bisa dibuat korespondensi satu-satu antara banyaknya anggota himpunan A dengan banyaknya anggota himpunan kuasa. Kita pelajari. Yang punya 1 anggota, maka banyaknya anggota himpunan kuasa adalah 2 pangkat 1. Maka dapat disimpulkan untuk himpunan A yang punya N anggota, banyaknya anggota himpunan kuasa ada 2 pangkat N. Jadi kesimpulannya ini. Ya, perhatikan. Sebagai contoh, himpunan R mempunyai 4 anggota. Nah, ini tentukan ada 3 pertanyaan di sini. Nah, untuk R mempunyai 4 anggota, berarti dengan rumus tadi, banyaknya anggota himpunan kuasa dari R itu ada 2 pangkat 4 atau 16. Nah, kalau ditanyakan anggota himpunan kuasa dari R yang mempunyai 2 anggota, bagaimana? Nah, konfigurasi bilangannya ini yang mempunyai 4 anggota ya, 1, 4, 6, 4, 1 ini dari segitiga Pascal tadi. Nah, ini artinya 1 ini yang 0 anggota itu ada 1 dan seterusnya, sehingga kalau kita buat yang mempunyai 2 anggota ada berapa? Ada 6. Nah, ini kalau di daftar ini anggotanya, himpunannya ya. Yang punya 3 anggota berapa? Ada 4. Nah, ini hasilnya. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan membantu kalian dalam memahami materi ini. Untuk lebih jelasnya silahkan buka buku paket halaman ini, dan untuk ini saya tunggu tugas dari saya untuk kalian kerjakan. Dan pembelajaran berikutnya nanti kita akan mempelajari operasi pada himpunan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.